Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratul Firdaus dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membawakan materi tentang dakwah dengan kelembutan. Berbicara mengenai dakwah dengan kelembutan, jiwa seorang muslim yang lemah lembut merupakan refleksi dari kelembutan kolbu. Semakin lembut kolbu seseorang, maka kelemah lembutannya akan semakin tampak. Kolbu yang lembut akan memancarkan jiwa-jiwa yang peka. Sebaliknya, jika hati yang keras akan melahirkan tindakan yang kasar. Karena kolbu seseorang merupakan barometer action seseorang, maka tidak heran kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa surga itu diperuntukkan bagi mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang lembut karena Allah mencintai kelembutan. Beliau bersabda dalam hadis dari Iyad ibnu Umar radhiyallahu an, ahli penghuni surga itu 3 orang. Orang yang memiliki kekuasaan, adil dan diberi petunjuk, seorang yang pengasih dan berhati lembut kepada setiap kerabat dekatnya dan setiap muslim, dan orang yang menjaga kehormatannya padahal ia memiliki kebutuhan untuk keluarganya. Hadis riwayat Muslim. Islam begitu mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku lemah lembut terhadap sesama. Bahkan ahli surga disematkan kepada orang yang pengasih dan berhati lembut kepada sesama. Lemah lembut yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada para pengikutnya ialah bahwa lemah lembut bukan berarti tidak tegas. Rasulullah sama sekali tidak mengajarkan kekerasan, melainkan mengajarkan ketegasan. Di dalam berdakwah, sikap lemah lembut sangatlah dibutuhkan. Dakwah akan tepat sasaran jika dilakukan dengan lemah lembut, tidak dengan paksaan, bahkan kekerasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita telah mencontohkannya dengan perilaku lemah lembutnya ketika suatu hari Rasulullah beserta para sahabat berada di masjid dan tiba-tiba datang suku Badui mengencingi salah satu bagian masjid. Apa yang terjadi kemudian? Rasulullah sama sekali tidak marah terhadap orang tersebut, berbeda dengan para sahabat yang langsung marah. Bahkan sebagian ada yang ingin menarik dan menghajarnya. Rasulullah melarang para sahabatnya untuk berlaku kasar terhadap orang tersebut dan Rasulullah pun membiarkannya menuntaskan hajatnya. Setelah selesai dipanggillah orang Badui tersebut, Rasulullah berkata dengan lemah lembut kepadanya, "Ini adalah masjid, bukan tempat kencing dan bukan kotoran, dan bukan buang kotoran. Sesungguhnya tempat ini untuk zikrullah dan untuk membaca Al-Quran." Beliau kemudian menyuruh sahabatnya untuk membersihkan tempat yang telah dikencingi oleh orang Badui tersebut. Tutur kata yang lemah lembut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh hati si Badui dan sangat berbeda dengan para sahabat yang geram terhadap sikapnya. Ia pun terkagum terhadap kehalusan budi pekerti beliau. Maka dengan kepolosan ia berdoa, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati seorang pun selain kami berdua." Dalam doanya pun ia menyindir para sahabat yang geram terhadapnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lihatlah bagaimana keteladanan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Beliau tetap berlaku lemah lembut terhadap orang yang telah mengotori masjid. Dakwah yang diterapkan beliau sangat indah. Beliau tidak pernah memaksa orang lain atau non-muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Beliau justru berlaku kasih sayang serta lemah lembut terhadap mereka. Dakwah yang diterapkan oleh Rasulullah sangatlah efektif, berbeda dengan dakwah yang masa kini yang justru udah jauh dari sikap lemah lembut yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.